pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan pencerahan ataupun pengetahuan bagi bapak-bapak, ibu-ibu beserta orang semuanya untuk senantiasa memperhatikan kesehatan, juga untuk mengetahui tentang manfaat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala, yaitu pemeriksaan laboratorium. Menurut saya untuk tadi sebelum kita lakukan doa bersama dulu, juga mendoakan yang saya Pak Pelaton juga diberikan kesembuhan dari kita semuanya. Jadi pemeriksaan berkala adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara rutin, yaitu untuk memantau kesehatan dan memastikan bahwa pengobatan yang selama ini dilakukan itu sudah efektif atau tidak. Jadi misalkan pasien dengan diabetes, apakah setelah dilakukan pengobatan secara rutin, olahraga secara teratur, itu hasilnya seperti yang dihadapkan atau tidak. Ternyata kok setelah dilakukan pengobatan gula darahnya tetap tinggi terus, berarti pasti ada yang salah. Nah, itu pentingnya dilakukan pemeriksaan berkala. Jadi tujuannya adalah untuk memantau apakah ada komplikasi yang lain, adakah perubahannya atau kondisinya stabil baik
pemeriksaan berkala 1 bulan sekali, yaitu gula darah. Kemudian untuk penderita hipertensi dan diabetes tiap 6 bulan sekali juga ada pemeriksaan berkala rutin, yaitu kemarin sobat yang dilakukan kalau 6 bulan sekali. Dilakukan, jadi untuk komplikasinya memang cenderung lebih banyak komplikasi pada diabetes. Kalau pada diabetes itu ditambah pemeriksaan gula darah. Kalau untuk pemeriksaan diabetes hipertensi itu tidak ada pemeriksaan gula darah sama, cuma kalau diabetes tambah gula darah dan HbA1c. Jadi aplikasi itu sama dengan HbA1c. Gula puasa berarti pasiennya harus puasa dulu. Jadi puasa itu enggak, puasa itu aturannya ada yang nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu lama. Ini yang kadang mempengaruhi hasil. Jadi kadang kok pasien itu puasanya terlalu panjang, jadi gula itu bagus. Puasanya terlalu panjang, kadang puasanya terlalu pendek juga, jadi hasilnya juga untuk maafkan kalau tidak puasa atau tidak kadang pasien itu ada yang kok supaya menyehatkan terus puasanya itu nanti bisa terinfeksi puasa yang bagus adalah 8 sampai 10 jam. Kemudian adalah tes gula darah puasa atau tes gula puasa untuk orangnya yaitu di bawah 100. Untuk penderita diabetes yang cukup yang penting terkendali, jadi saya jangan sampai di atas 136. Kemudian setelah sudah puasa, kalau awal dari belum diketahui itu positif diabetes atau tidak, itu akan dilakukan 2 pemeriksaan, itu gula puasa dan gula postprandial. Misalkan ada pasien dengan gejala penting pada diabetes yaitu mengapa ya rasa haus yang terdapat utama sering kencing, sering haus dan sering lapar. Walaupun sudah makan banyak, rasanya kok malah terus itu beras gejala diabetes yang lama, tapi bisa juga ditambah gejala lain misalnya dan cepat lelah, ya kalau kita diobati, kalau misalkan melahirkan bayinya besar, itu gejala-gejala tambahan pada diabetes. Nah kalau ada gejala-gejala seperti itu akan dilakukan screening, yaitu dengan gula puasa dan gula jam postprandial. Artinya setelah dilakukan diambil gula puasa, kemudian pasien disuruh makan kembali. Setelah 2 jam diambil darahnya, itu dinamakan gula 2 jam setelah makan atau 2 jam postprandial. Dikatakan tinggi kalau lebih dari 200. Kalau misalkan bisa ada pertanyaan, pada gula puasa itu normal, setelah makan 2 jam kok tinggi banget, jadi yang harus dievaluasi makanannya.
Atau bisa juga gula puasanya tinggi, tapi setelah makan kok nilainya sama. Tipenya tadi. Jadi perlu pengobatan, perlu obat. Jadi memang gula darahnya tinggi, jadi perlu untuk menurunkan dan sudah menjadi resistensi insulin. Ini tes habis A1C yang 6 bulan sekali itu dilakukan. Nah ini kalau hasil ini tidak bisa dibohongi karena itu merupakan rata-rata gula dalam 3 bulan. Jadi kalau BPJS memang jaminnya 6 bulan, tapi sebetulnya ini pemeriksaan ini dilakukan tiap 3 bulan. Jadi, kalau yang bagus, jadi kalau mau 3 bulan ya 3 bulan nanti bayarnya kan lumayan agak tinggi biayanya. Jadi kita manfaat BPJS itu lumayan jadi bisa tercover untuk HbA1c tapi 6 bulan sekali. Nah, dikatakan tinggi itu kalau lebih dari 6,5, 6,5% itu tinggi. Kalau ini wonten ingkang di atas 6,5 mboten. Saya lihat rapotnya kok tasih kata ingkang di atas 6,5. Jadi kalau di atas 6,5 harus kita evaluasi apakah pengobatan yang selama ini dilakukan efektif atau tidak. Artinya efektif itu dosis yang dianjurkan benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kadang pasien lupa minum obatnya. Kadang suntikannya pakai insulin, suntikannya sudah habis, lupa ngambil obatnya. Jadi berapa hari tanpa suntikan. Kadang obatnya itu tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, kalau obatnya sudah sesuai dosis, kemudian misalnya pakai insulin sudah sesuai, kok masih tinggi, apa yang harus dilakukan? Kita evaluasi pola makannya bagaimana. Jadi jangan-jangan sudah merasa pakai obat terus dahari pun apa-apa masuk, jadi perlu dievaluasi. Jadi dikatakan kalau itu bagus normal kalau HbA1C-nya di bawah 5,7. Kalau yang kita harapkan untuk penderita diabetes HbA1-nya untuk normal biasanya memang sulit ya. Tapi yang diharapkan itu terkontrol. Terkontrol itu artinya HbA1c antara 5,7 sampai 6,4. Itu sudah bagus kalau pada penderita diabetes. Itu dengan obat itu jangan di atas 6,4. Biasanya pasien diabetes yang kita rujuk ke rumah sakit, kalau HbA1-nya sudah di bawah 6,4 itu akan dikembalikan ke vaskes. Tapi kalau misalnya masih di atas 6,4 biasanya masih disesuaikan dosis yang tepat dari rumah sakit. Jadi kalau dari rumah sakit sudah dikembalikan berarti artinya sudah dari rumah sakit itu sudah stabil lah. Kok pada saat pemeriksaan kok tinggi ya, jadi kita harus evaluasi kenapa sebabnya. Nah, kalau ini biasanya nggak ada pemeriksaan EAG, kalau sekarang ada pemeriksaan EAG. Ini sebetulnya hampir sama dengan HbA1c, cuma satuannya yang beda. Kalau HbA1c tadi kan satuannya persen. Biasanya orang sulit bulannya berapa toh? 5,7 bulan kok 5,7 HbA1c. Tapi kalau pada EAG itu di satuannya dibikin mililiter. Jadi seperti hanya pada gula sebenarnya. Kalau gula misalnya gulanya berapa di bawah 199. Nah ini dibikin rata-rata 3 bulan dengan satuan sama dengan pemeriksaan gula sewaktu. Jadi misalkan EAG-nya 3 bulan itu 180 misalnya rata-rata gula. Kalau EAG-nya kalau
di atas 200 berarti ya tinggi, itu berarti HbA1c di atas 6,4 terus. Jadi sebetulnya sama dengan HbA1c, cuma satuannya yang kemudian sama sebetulnya manfaatnya adalah kita untuk memantau kontrol gula darahnya bagaimana. Jadi, kemudian untuk menyesuaikan dosis obatnya, apakah harus disesuaikan dosisnya, apakah perlu ditingkatkan ataukah mungkin perlu diturunkan. Artinya kalau sudah stabil gula itu obat-obat gula itu menyesuaikan dengan kondisi pasien, jadi tidak saknas gitu enggak. Kalau memang sudah mulai dia sudah pola makannya sudah bagus, kemudian dengan obat sudah terkontrol, olahraganya juga terjaga, dosis bisa diturunkan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian tadi penyesuaian pengobatannya juga, kemudian juga sama yang penting adalah jangan sampai terjadi komplikasi. Karena yang bahaya adalah kalau gula sebetulnya nggak bahaya, tapi adalah komplikasi. Komplikasi pengobatannya lebih susah. Kemudian kondisi badan, organ-organ yang terkena juga menjadi rapuh. Komplikasi gula apa mawon itu? Jantung, kemudian ginjal, kemudian ya jadi kok gula itu komplikasinya bisa dari kepala sampai ujung kaki, bisa kena mata juga. Jadi kalau mata jadi retinopati diabetika, katarak diabetika, jadi bisa gara-gara gula nggak bisa melihat, gara-gara gula jadi stroke, gara-gara gula jadi serangan jantung, gara-gara gula amputasi. Kenapa bisa jadi amputasi? Karena menyerang saraf. Karena menyerang saraf. Jadi Milo penting sekali untuk pemeriksaan. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang kemarin mungkin bisa dilihat, yaitu pemeriksaan ya, blood urea glukogen. Ya. Ini apa sebetulnya? Urea adalah zat yang merupakan proses metabolisme dalam tubuh yang harusnya ini ginjal bertanggung jawab untuk mengeluarkannya. Kalau urea dalam darah ini berarti ada sesuatu ini dengan ginjalnya. Ginjal yang harusnya fungsinya mengeluarkan kok masih ditahan dalam darah ini, ada sesuatu dengan ginjalnya. Jadi ini pemeriksaan pun diambil dari darah, jadi memantau fungsi ginjal dan mendeteksi kemungkinan kerusakan ginjal. Kemudian mendeteksi penyakit ginjal, apakah sudah terjadi gagal ginjal kronis atau akut. Kemudian juga memantau efek pengobatan pada penyakit ginjal. Mengapa pemeriksaan ini diperlukan? Jadi sebetulnya sebagai bagian dari pemeriksaan rutin ya untuk memantau kesehatan. Jadi diperlukan juga misalkan ada keluhan dari pasien, misalkan apa? Kencingnya kok tidak banyak, kencingnya kok sedikit, warna kencingnya kok keruh, warna kencingnya kok warnanya mungkin agak merah, atau warna kencingnya seperti apa. Jadi itu menandakan kalau hubungannya dengan air seni atau air kencing, hubungannya dengan ginjal. Apakah ada ginjal ginjal yang bermasalah? Kemudian juga untuk memantau efek pengobatan dan mendeteksi komplikasi yang kemungkinan timbul. Nah, ureum kreatinin, sebetulnya ureum itu apa toh? Kan sudah pernah dengar ya, ureum itu apa toh? Jadi ureum itu adalah suatu zat yang dihasilkan dari metabolisme protein dalam tubuh. Nah, ini harusnya ini juga namanya sisa, zat sisa metabolisme. Sisa itu harusnya dikeluarkan
masih bertahan dalam darah. Kemudian ginjal, jadi ginjalnya yang bermasalah. Ginjal itu fungsinya untuk mencuci, kemudian mencuci darah. Dan kreatinin itu suatu hasil metabolisme dari otot. Jadi kalau kita bekerja, kita membakar energi kalori, nah itu otot juga mengeluarkan metabolisme, dan hasil dari metabolisme otot itu dinamakan kreatinin, dan itu harusnya dikeluarkan oleh ginjal setelah darahnya dicuci di ginjal. Dengan pemeriksaan urin kreatinin itu bisa untuk mendeteksi gejala penyakit ginjal seawal mungkin. Kalau kreatinnya tinggi berarti harus waspada. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita evaluasi pengobatannya? Misalkan pasien bukan dengan diabetes mellitus atau diabetes yang kreatin yang tinggi, apakah dia mengkonsumsi obat-obatan di luar obat? Kadang yang sering terjadi masa sekarang pasien dengan gagal ginjal itu adalah pasien yang sering mengkonsumsi obat-obatan buat petunjuk dokter. Jadi sering mengkonsumsi obat-obat malam, sering mengkonsumsi jamu itu satu. Cuma dalam jamu itu kita tidak kandungan dosis yang ada manfaatnya. Kita tidak tahu kecuali jamu yang sudah diteliti secara fitofarmaka. Jadi kadang itu yang efek dari jamu itu bagus, tapi kalau konsumsi jamu yang berlebihan dan kita tidak tahu kandungan jamunya itu apa, itu bisa tidak. Kemudian yang sering obati sendiri, nah itu yang paling baik kalau obati sendiri. Obat itu membuat sendiri di apotek. Yang ada kalau kita ke apotek itu yang orang bukan apotek yang melayan obat apotek itu bukan apotekernya, tapi untuk sellernya atau pelayan apoteknya. Jadi kadang datang ke apotek obat-obat kebingung, ambilkan obat-obat yang kadang obat-obat itu efeknya itu bisa tidak. Contohnya yang sering konsumsi pasien-pasien dia yaitu golongan steroid. Nah itu kadang malah obatnya steroid dibeli. Ada piroxicam ditambah dexamethasone. Ya pada saat itu ya hilang. Itu obat itu hilang rasanya. Jadi secara pada saat itu ya memang pernah ya. Jadi itu kan menghilangkan rasanya. Jadi saat itu dikonsumsi enak. Nanti kalau pegel lagi beli obat itu lagi, dampaknya apa? Ginjalnya yang bermasalah. Jadi karena efek sampingnya adalah di ginjal. Jadi pemeriksaan pada kreatinin tidak serta-merta sekali pemeriksaan menandakan bahwa itu adalah suatu penyakit ginjal. Sama sebenarnya adalah untuk memantau penyakit ginjal adalah supaya tidak berlanjut menjadi gagal ginjal. Tapi perlu diingat bahwa pemeriksaan pada kreatinin darah itu harus benar-benar dipantau. Kreatinin yang tinggi dan jadi harus diperhatikan beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin dan masa otot. Kemudian hasil pemeriksaan darah itu harus dengan hati-hati dalam karena ini bisa jadi disebabkan karena bapak-bapak ibu itu kreatinnya tinggi. Jangan langsung diturunkan bahwa itu yang mesti sadar dan jadi harus dikonsultasi ke dokter dulu apakah
ada klinis yang mendukung atau ada interpretasi lupa kemudian ini perlu alat bukti ya ada yang biasa ini juga kenapa urinnya harus diperiksa kalau tadi pemeriksaan urin kreatin tadi lewat darah yang diperiksa kalau itu ya itu lewat urin kenapa dipantau ya karena untuk periksa fungsi ginjal juga ada fungsi ginjal itu ibarat suatu seperti saringan atau misalkan penggayaan atau saringan dan itu kalau tadi disaring disaring yang keluar adalah bening tehnya saringnya teh bening warnanya teh warna teh tidak ada serbuk-serbuk teh yang kalau saringannya kecil hanya saringnya aja warnanya kalau saringan itu agak longgar ada serbuk-serbuknya ya ibarat juga seperti ginjal seperti itu. Kalau ginjal yang bagus dia bisa menyaring protein albumin dengan baik. Jadi tidak ada albumin yang larut di urin. Tapi kalau ginjalnya saringannya itu menjadi lebih longgar. Terus ada yang albumin itu ya tidak larut. Jadi lolos. Jadi ini merupakan tahap yang paling awal sekali. Ukurannya mikro, secara dini sekali untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal. Normalnya adalah di bawah 3 mili. Kalau bawah itu boleh tidak itu adalah pemeriksaan untuk menganalisa bandara dari titik atau lemak dalam tubuh. Ini harus dilakukan puasa dulu. Jadi kalau orang pemeriksaan kolesterol itu tidak dalam keadaan puasa, hasilnya tidak normal. Jadi kadang ada pasien yang tidak dok menurunkan kolesterol atau mungkin di pasar ada yang menjajakan pemeriksaan kolesterol. Kadang wonten ya di pasar, kemudian lagi arisan di kantor, kita boleh pemeriksaan kolesterol. Ada tidak di pasar